Han er, jeg sidder bare og arbejder. Og få pigerne. Ibu tiri memang selalu jahat kepada anak tirinya. Begitulah ungkapan yang sering kita dengar. Nah, film kali ini kita akan mengulas kisah seorang mama gurih dan anak tirinya. Film tersebut berjudul, yang dirilis tahun 2010. Seperti apa ceritanya? Langsung aja ke filmnya. Kisah dimulai dengan Anna yang akan kita sebut Susan. Seorang pengacara yang memiliki kehidupan yang sempurna bersama suaminya yang bernama Peter yang kita sebut Pendy. Dia adalah seorang dokter. Mereka sudah lama menikah dan dikaruniai 2 anak perempuan. Suatu hari Pendy membawa anak dari pernikahan pertamanya yang bernama Gustav yang kita sebut Ucup, untuk tinggal bersama mereka. Ucup baru saja dikeluarkan dari sekolah karena masalah kenakalan remaja. Ketika Pendy membawa Ucup ke rumah dan memperkenalkannya, suasana terasa canggung. Ucup sendiri tampak tak nyaman, dan hubungan antara dia dan Susan tak berjalan baik sejak awal. Mereka sama-sama merasa tidak suka satu sama lain. Suatu hari, ketika pulang, Susan menemukan keadaan rumahnya berantakan. Saat memeriksa kamar Ucup, dia tak sengaja menemukan buku tutorial berkebun. Susan langsung memarahi Ucup bahwa barang semacam itu tidak pantas untuknya. Pendy juga ikut memarahi Ucup. Ucup yang kesal, pergi ke hutan tempat rahasia yang sering ia kunjungi. Beberapa hari kemudian, rumah Susan kemalingan. Perhiasan dan tas yang berisi uang raib. Tidak lama setelah kejadian itu, Susan tanpa sengaja menemukan gantungan kunci miliknya di saku celana Ucup. Hal ini menambah kecurigaannya, dan ia semakin yakin bahwa Ucup adalah pelaku pencurian tersebut. Susan menegurnya sekali lagi dan memperingatkan agar Ucup tidak macam-macam di rumahnya. Seiring waktu, Ucup mulai terbiasa dengan adik-adik tirinya. Mereka jadi lebih akrab, dan hal ini sedikit demi sedikit membuat Susan juga luluh. Malam harinya Ucup mengajak pacarnya datang ke rumah mereka dan mengenalkan kepada Susan. Tentunya juga untuk bercocok tanam ya guys. Setelah itu Susan berkaca melihat bodinya ternyata masih gurih. Hubungan Susan dan Ucup mulai dekat. Mereka sering bersama, dan pergi bersama. Beberapa hari kemudian, Susan dan Pendy mengadakan pertemuan dengan teman-teman Pendy. Namun, karena merasa bosan dengan pembicaraan itu, Susan menyalakan musik dan mencoba mengajak mereka berdansa, tetapi semua orang menolak. Merasa diabaikan, Susan akhirnya duduk sendiri. Tak lama kemudian, Ucup menghampirinya dan mengajaknya pergi ke sebuah bar untuk berbicara lebih santai. Mereka berbincang sampai akhirnya Ucup mendapat pesan dari pacarnya dan memutuskan untuk pergi menemuinya. Keesokan harinya, ketika mereka sedang bermain petak umpet bersama anak-anak, Susan dan Ucup secara tidak sengaja bersembunyi di tempat yang sama. Di situ, Ucup menyentuh bahu Susan tanpa sengaja, dan sentuhan itu memicu perasaan aneh di hati Susan. Jantungnya berdebar-debar seperti sedang jatuh cinta. Peristiwa ini terus menghantui pikiran Susan, dan ia sulit tidur memikirkan apa yang terjadi. Karena tak bisa lagi menahan perasaannya, Susan akhirnya mendatangi kamar Ucup ketika Pendy sedang tidak ada di rumah, dan akhirnya mereka pun mabar sampai beberapa ronde. Sejak saat itu, hubungan mereka akrab dan sering menghabiskan waktu bersama tanpa sepengetahuan Pendy. Hingga suatu hari, saat mereka mengadakan pesta ulang tahun untuk anak mereka, Ucup yang sudah pengen mabar, meminta Susan mabar tanpa pandang tempat. Akhirnya adik Susan tanpa sengaja memergoki keduanya sedang akan adu mekanik. Hal ini membuat adik Susan sangat marah dan kecewa. Setelah kejadian itu, Susan memarahi Ucup karena meminta mabar tak melihat sikon. Susan akhirnya memutuskan untuk menghentikan hubungan mereka. Setelah kejadian itu, Ucup mulai berperilaku aneh dengan memanjat pohon, hingga pesta yang tadinya gembira menjadi kacau. Melihat tingkah Ucup yang semakin aneh, Susan kemudian mengajak Ucup ke villa pribadinya. Dia berusaha mencari tahu apa yang terjadi kepada Ucup. Namun, setibanya di villa, Pendy tiba-tiba mengatakan bahwa ia sudah mengetahui Susan sudah main belakang. Susan yang panik membantah dengan keras dan mengatakan Ucup sebagai pencuri yang telah merampok rumah mereka. Dia tidak memberitahu Pendy agar Ucup tidak diusir. Susan berhasil membuat Pendy percaya bahwa Ucup yang salah. Pendy akhirnya mengirim Ucup ke asrama sekolah barunya. Beberapa hari setelah Ucup di asrama, dia datang menemui Susan di kantornya. Ucup memohon agar Susan mengakui hubungan mereka kepada Pendy agar dia bisa memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Namun, Susan menolak dan tetap menyembunyikan rahasia mereka. Ucup kemudian datang lagi ke rumah Susan di malam hari, berniat mengatakan kebenaran kepada ayahnya. Namun,
Susan mengusirnya dan mengatakan ayahnya tak ingin lagi bertemu dengannya. Beberapa bulan kemudian, Pendi mendapat telepon dari mantan istrinya yang mengatakan bahwa Ucup telah hilang dan sudah lama tidak masuk sekolah. Pendi langsung mencari keberadaan Ucup dan berpamitan pada Susan. Sementara itu, Susan mulai merasa gelisah. Dalam hatinya, ia tahu dirinya salah, dan dia mulai khawatir akan keselamatan Ucup. Ketika Pendi akhirnya pulang, ia membawa kabar duka. Ucup ditemukan wassalam membeku, terkubur salju di tengah hutan selama berbulan-bulan. Mendengar kabar tersebut, Susan sangat terpukul. Rasa bersalah yang selama ini ia coba pendam akhirnya meledak. Keesokan harinya, Susan dan Pendi pergi ke pemakaman Ucup untuk memberikan perpisahan terakhir, dan film pun berakhir.